Halo Sobat Muda, salam jumpa di Kultur Zone. Zonanya Sobat Muda untuk akrabin dan gauli budaya di negeri ini, budaya Indonesia. Sobat Muda udah tahu dong kalau Indonesia itu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Bisa kebayang gak tuh? Dari Pulau Sabang sampai Pulau Maroke, dari Pulau Mangyas sampai Pulau Roti. Jajaran-jajaran pulau itu pasti linier dengan seni dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Kurang lebih 17.500 pulau yang dimiliki Indonesia. 9.000 diantaranya belum ada nama. 6.000 diantaranya masih belum berpenghuni. Kaya kan kita? Sudah bisa dipastikan dari banyaknya pulau-pulau yang mendiami negara kepulauan Indonesia, pasti linier dengan seni dan budaya yang ada, mulai dari tarinya, kulinernya, adat istiadatnya. Nah, zaman sekarang udah bukan zamannya sobat muda nggak tahu bahkan tidak paham tentang budaya yang ada di dekatnya. Minimal di lingkungan tersendirinya, sobat muda harusnya sudah paham dan akrab dengan budaya-budaya yang ada. Dari sekian banyak budaya di Indonesia, saya coba mengajak untuk lebih mengenali budaya dan seni yang ada di Kota Malang. Malang memang kota yang tidak terlalu luas, tapi kebudayaannya sangat variatif dan relatif masih dipelihara dan dilestarikan. Salah satu budaya di Kota Malang itu sangat familiar dengan namanya topeng Malangan. Topeng Malangan ini hidupnya sudah berabad-abad. Konon dari topeng Malang ini sudah eksis sejak abad ke-8 Masehi. Pada saat itu adalah kerajaan Kanjuruhan. Rajanya dikenal dengan nama Raja Gajayana. Pada saat itu memang topeng Malangan ini dianggap sebagai kegiatan upacara keagamaan yang sifatnya spiritual. Penari yang ada di tari topeng Malangan ini mengenakan topeng yang menjadi medium untuk melakukan komunikasi dengan arwah leluhurnya. Memang kebiasaan-kebiasaan melakukan komunikasi dengan arwah leluhur dari zaman tersebut sampai hari ini memang masih terjaga gitu. Dalam perjalanan waktu, topeng Malangan ini terus bergulir hingga di Kerajaan Singosari. Masih tetap bertahan dan eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Di zaman Raja Kertanegara inilah tari topeng itu kemudian dikenal dengan nama topeng Malangan. Tarian ini terus populer, berlanjut hingga ke masa kerajaan Majapahit gitu. Tapi memang mengalami beberapa perubahan. Nah, topeng Malangan ini yang dulunya dianggap kegiatan-kegiatan keagamaan atau menyangkut ritual religi, saat ini mengalami perubahan menjadi sekedar kesenian pertunjukan. Walaupun masih tetap di beberapa daerah dan keyakinan masyarakat dijaga sebagai tarian atau kesenian yang sifatnya religius. Perlahan-lahan memang pernah dirasakan bahwa tari topeng Malangan mulai terasa terpinggirkan. Dia hanya berada di sudut-sudut kota Malang. Tarian ini hampir punah. Kemudian muncullah sosok
yang mempunyai integritas dan berkomitmen untuk tetap menjaga kelestariannya. Sosok tersebut dikenal dengan nama Mbah Karimun atau dengan akrab dipanggil Mbah Mun. Bersama seniman topeng lainnya berusaha untuk menjaga kelestariannya. Syukur alhamdulillah hingga hari ini tetap eksis melalui kreativitas dan kegiatan-kegiatan yang dibangun dalam sebuah sanggar dengan nama Sanggar Asmoro Bangun. Kerajinan topeng, kesenian tari topengan itu tetap terjaga. Hingga saat ini sudah sampai di generasi kelima yang sekarang dipimpin oleh Mas Tri Handoyo. Beliau terus memiliki komitmen untuk membangun dan menjaga kelestarian topeng Malangan tersebut. Dahulu, di awal-awal tari topengan itu selalu mengangkat kisah cerita tentang epos Ramayana dan Mahabharata. Sebuah cerita yang memang lahir dari budaya-budaya India. Di eranya Mbak Mun inilah kemudian topeng Malangan coba disusupi atau dibuatkan cerita-cerita yang berangkat dari masyarakat lokal. Yang kita kenal, kisah-kisah yang diangkat itu adalah kisah-kisah cerita Panji. Beberapa pertunjukan tari topeng Malangan itu mengisahkan sosok dengan nama Panji Asmara Bangun. Sebuah cerita rakyat yang memang sudah sangat familiar dan populer di Jawa Timur. Panji Asmoro ini sering dipadankan dengan Dewi Galuh Chandra Kirana atau Dewi Sekartaji. Ceritanya bernuansa perjuangan dan bahkan romansa-romansa antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Kalau hari ini bisa disamakan cerita itu seperti cerita Romeo dan Juliet. Di topeng Malangan ini memang dikenalkan kurang lebih dari 76 karakter. Kita bisa lihat banyak varian-varian topengnya. Ada pembedaan-pembedaan karakter, mulai dari warna wajah, hidung, mata, bahkan ukiran-ukiran di hiasan dahinya. Dari 76 karakter topeng Malangan yang sering dihadirkan atau kemudian populer itu ada 6 karakter. Kita bisa lihat. Pertama, sebagai sosok karakter utama adalah Panji Inukertapati. Dengan wajah hijaunya, dia mengidentitaskan sebagai seorang protagonis yang mengatur naik turunnya konflik dalam sebuah cerita. Sosok ini melambangkan orang yang baik hati. Padanannya itu adalah Dewi Sekartaji. Wajahnya warnanya putih, mau mengidentifikasikan bahwa ia orang yang suci, lembut, dan baik hati. Yang sering juga dihadirkan adalah sosok dengan karakter Dewi Ragil Kuning. Dewi Ragil Kuning ini adalah adik dari Raden Panji. Wajahnya yang warna kuning melambangkan kesenangan. Satu tokoh lagi adalah Gunung Sari, sahabat Raden Panji. Matanya sipit, kumisnya panjang. Identifikasi wajahnya sama dengan Dewi Sekartaji, yaitu warna putih, melambangkan seorang yang baik hati dan suci. Ada tokoh karakter antagonis, namanya adalah Klana. Dia menjadi musuh Raden Panji. Wajah merahnya itu berarti seorang yang pemarah dan juga pemberani. Satu lagi adalah Bapang Jaya Santika. Warnanya merah, hidungnya panjang dan matanya besar. Ini mengidentifikasi bahwa memiliki karakter pemarah dan pemberani. Inilah karakter-karakter dari topeng Malangan. Semoga bisa dipahami dan diakrabi sobat muda.
Salam budaya.